Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada. Tentunya di siang hari ini bersua kembali bersama saya Ahmad Juniala atau Cedola di kesempatan Sriwijaya Siang. Dan seperti biasanya jam 11 sampai dengan menjelang jam 12 nantinya kita isi dengan obrolan Sriwijaya Siang. Dan Sriwijaya Siang kali ini luar biasa obrolan kita dengan tema besarnya pengentasan kemiskinan, dengan tema acaranya itu peran bank sampah dalam pemberdayaan ekonomi. Dan di studio sudah ada 3 narasumber kita. Di antaranya ada Ibu Eka Elida selaku Direktur Bank Sampah Kartini. Dan tentunya nanti ada tim dari Digital Bank ya, Bank Digital ya, yang ada. Nanti kita akan berkenalan satu persatu untuk pendengar ya di mana-mana Anda berada. Dan bisa Anda dengarkan di Pro 4 RRI Palembang dengan channel 88,4 atau melalui channel Pro 4 RRI Palembang atau Pro 4 Palembang ya, channel YouTube-nya. Ya, dulu kita lanjut baik kita dengan ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber kita yang ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ini agak penting gitu, coba cek ya. Ya, di kesempatan siang hari kita ngobrol-ngobrol tentang sampah dan bank sampah. Ini sebelumnya ada Ibu Eka Elida. Aku terkenal kawan kita nih, Cek Eka. Iya. Cek Eka. Iya. Ibu Eka, bank sampah, bisa ceritakan tentang bank sampah Kartini. Mungkin awal untuk kita ngobrol-ngobrol, silakan. Masalah awal cerita dari dibuatnya bank sampah Iya. itu berawal dari kepedulian sebetulnya, Cek. Kepedulian hati, kepedulian lingkungan, Iya. mau bersedia siap. Iya. Nah, untuk siapa? Untuk kita, kampung kita dan generasi selanjutnya. Itu yang perlu kita. Kenapa harus peduli dengan sampah? Akhirnya terbentuklah bank sampah. Iya. Jadi bank sampah tahun berapa mulai? Bank sampah ini untuk bank sampah Kartini sebelum dari 2011, Cek. 2011. 2011, tapi sempat mati suri. Kenapa masalahnya, Bu? Pengelola yang pertama itu Belum profesional. nah demikian. Jadi belum ada pelatihan-pelatihan ya. Jadi jadi- nyubu-nyubu baik dulu. Iya, jadi 2018 kita ganti struktur, baru kita benar-benar jalan. Dan 2018. Iya. Jadi dari 2011 mati surinya berapa tahun?
sampai Ada. ke 2018 itu. Sempat tidak sampai 1 tahun ya. Tapi pelan-pelan 2011 2018. Nah 2018 langsung ngebut. Mulai ya, Iya. Dan itu beberapa wilayah atau beberapa RT atau kelurahan itu? Itu kelurahan, Cek. Kelurahan untuk di Kecamatan IB1 itu kelurahan Lorok Pakjo. Jadi kita masih waktu itu masih dalam lingkup kelurahan Lorok Pakjo dengan beberapa ketua RT. Oke, RT. Jadi sepakatan awal ya. Iya, jadi situ kan terdiri dari 62 RT Lorok Pakjo tuh. Iya. Nah, jadi separuh lah waktu itu. Separuh. Jadi nah berjalannya waktu sekarang udah nasabahnya udah berapa? Kalau nasabah alhamdulillah sudah banyak. Apalagi sekarang kita sudah gabung dengan aplikasi Mautasa tadi. Mautasa. Jadi sangat update, sangat akurat setelah kita bergabung dengan Mautasa. Ibu Eka sudah ngomong ke aplikasi digital Mautasa. Di sini ada foundernya, ada direktur bank digital. Boleh tahu siapa nama lengkap itu, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kristomahi Wijayanto. Panggilannya? Kris. Pak Kris. Pak Kris. Ya. Bukan pedang, Pak Kris. Iya, bukan. Jadi sedikit perkenalan tentang BSD Mautasa atau Bank Sampah Digital Mautasa. Sebenarnya Bank Sampah ini udah banyak yang sifatnya digital di Indonesia ini. Cuman kita termasuk katakanlah pendatang baru lah gitu. Kita baru lahir di November 2023 dan kebetulan kita dengan Ibu Direktur Bu Eka ini sudah menjalin kerjasama karena kita pernah datang kunjungan ke beliau melihat dan bertanya terkait bagaimana mengelola bank sampah apabila terjadi permasalahan. Nah makanya dari situ kita mencoba untuk ikut serta nih hadir untuk bagaimana membantu terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan bank sampah. Di BSD Mautasa ini kita ada 4 program utama yang Apa kita saja, Pak? tawarkan kepada masyarakat terutama pengelola bank sampah. Yang pertama itu adalah pendampingan terkait manajemen pengelolaan bank sampah. Karena ini berdasarkan riset kita tahun 2021 itu kita melakukan riset selama 2 tahun itu kita tahu permasalahan kenapa bank sampah banyak yang mati suri. Itu rata-rata karena mereka memang sedikit sekali memahami tentang tata kelola bank sampah. Oleh karena itu kita concern di situ, kita adakan kelas untuk melakukan pembinaan, pendidikan terkait bagaimana manajemen pengelolaan bank sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, bank sampah ini bisa maju berkembang. Ini sebenarnya harus ada support permodalan. Nah rata-rata nih bank sampah ini kan karena lahir lillahi ta'ala Jadi rata-rata mereka ini ya tidak punya modal juga ya sekedarnya lah kayak gitu kan. Dan ya itu tadi seperti image-nya namanya bank sampah. Tidak sedikit ini kadang-kadang mereka ya orang masyarakat ini dituntut untuk menabung sampah dibayarnya entah kapan. Iya betul. Kan gitu ya. Benar-benar. Karena ya itu tadi bank sampahnya nggak punya modal kayak gitu. Nggak tahu kaki ngasil ke. Nah betul. Ya, yang bagi nasabah tadi ya. Nah betul. Ya. Nah terus ketiga kalinya dari sisi pembukuan beban kepada nasabah terkait pembukuan itu kan mereka harus adain buku tabungan, baik buku besarnya dan juga buku untuk si nasabahnya. Nah, kita ini di BSD Mautasa kita bekali mereka dengan sistem digital tadi. Jadi ini nasabah juga sudah lebih enak kayak gitu. Gitu, ini kita potong dulu. Digital ini dalam bentuk aplikasi. Aplikasi. Apa nama aplikasi? Aplikasinya Mautasa, Bank Sampah Digital. Dan itu bisa dipakai harus seizin dari Mautasa sendiri atau bisa download gratis? Gitu? Gratis. Download silahkan gratis. Kalau di downloadnya sekarang sudah bisa diakses di App Store ataupun Play Store. Sudah ada Mautasa itu. Cuman nanti di sini ada 2 metode pelayanan. Ada pelayanan jemput sampah yang berbayar tentunya sesuai dengan kemauan nasabah itu. Alangkah hebatnya sampah dijemput, Ya, jadi kita ada itu, Pak. Jadi kita jemput sampah gitu kan. Lebih keren ya. Ya, jadi di sini ada 3 layanan kita tawarkan. Satu penjemputan sampah anorganik. Nah, ini hanya cuma Rp10.000 per bulan langganannya. Nah, tidak ada batasan sampahnya gitu kan. Terus ada juga layanan bisnis untuk layanan sampah anorganik.
anorganik atau organik. Oke. Ini nih, harganya. 1 bulan 10.000 maksudnya? Ya 10.000 untuk yang anorganik. Tapi kalau yang Yang- bisnis itu 50.000 per bulan. Kayak warung makan gitu ya? Betul. Itu UMKM, kalau orang makan mungkin masuknya yang 300.000 per bulan. Oh, Goal. iya. Untuk pengusaha atau PT, CV atau instansi lah yang Oke, besar gitu. ya. Nah, itu. Kita akan ngomong lagi panjang lebar masalah Mutasa Siap. dan nanti mungkin kita juga ada sini ada Bapak Muhammad Ali selaku petugas juga digital ya. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan ini Bu BK, selama adanya bank sampah ini kan adanya yang kita ada temanya pengentasan kemiskinan ya. Iya, Cek. Pastinya ada perubahan masyarakat ya, pola kehidupan atau juga mungkin perekonomian ya gimana? Harus ada perubahan, Cek. Ya, Jadi kita selalu Ya. sosialisasi, edukasi, betul. Selalu dari apa? Ibu-ibu rumah tangga, umpama acara PKK, acara posyandu, Ya. karena kebetulan memang kita kader posyandu, kan. Nah, kemudian dari pemerintah seperti camat lurah itu memang mengharuskan. Nah, tugas kami dari Bank Sampah ini untuk ngajak emak-emak ini agar peduli sampah. Awalnya emak dulu, Emak-emak tuh. anak-anak diajak, Iya, ajak mbaknya gabung. terakhir. Nah, mbaknya ini agak teka, Cek. Ida, sikap dua ada banyak. Kami mbak juga banyak. Tekaknya mak mana, Cek? Umpamanya ya. Puntung rokok itu. Kalau dia sudah peduli, tidak lagi, Cek, nak basing buang. Iya, ada Sikok tak katik masalah. Kalau 10 udah jadi Iya. masalah sampah itu, Cek. benar Nah, yang kalau sudah peduli dia puntung rokok kamu lanang ini sudah diisep tuh sedot mati ke masuk kantong bila perlu. iya, Nah, jangan cari buang itu, nama jangan itu. buang sembarangan. Nah, itu tujuan tuh. Iya. Nah, kemudian, Edukasi lah ya. Iya. Ya. Nah, kemudian sekarang ini dari anak-anak sejak dini sudah kita wajibkan harus peduli dengan lingkungan, peduli sampah. Kami juga ada TKTPQ, anak-anak juga sudah mulai menabung sampah. Cik. Jadi anak-anak tuh ngaji, kantongnya kembung, kadang ada yang bawa kantong asli itu untuk nabung sampah. Oh, Alhamdulillah. dicatat mereka tuh. Dicatat, Cek. Kan kena baca ngomong aplikasi tadi Ya, kan anak-anak kan. dicatat, Iya. dicatat, Cek. Iya. Nah, itu. Jadi Kaget balik ke orang tuanya aplikasi ya. Terus? Nah, itu yang memang kita galakkan agar masyarakatnya lebih peduli. Jadi makanya kita sejak dini anak-anak kita harus pedulikan dengan lingkungan, peduli dengan sampah. Siapa lagi? Kita makin tua, Cek. Benar. Nah, mendak anak cucu kita, generasi negeri ini harus diwajibkan peduli lingkungan, peduli Tapi sampah. kalau konsep bank sampah ini bisa lah katakan untuk pengentasan kemiskinan tadi ya? Bisa. Bisa ya? Contohnya anak-anak yang TKTPQ tadi yang nabung tuh kan ada sebulan kadang ada yang 200, lumayan kan? Iya benar. Nah, ada yang 500. Seperti yang di OPI itu sudah banyak, ada yang sampai 1 jutaan. bulan? Iya. Jadi dia bisa karena di dekat pasar. Benar. Jadi banyak. dia bisa menabung untuk dirinya dewe, untuk sekolah, bahkan untuk bantu keluarga. Nah, itu, Cek. Iya, Nah, iya. cuma kadang-kadang masyarakat kita nih, uang tuanya, woi katanya Bu, anak aku suruh ngaji bukan nyari sampah. Tapi bukan di jalan-jalan kan? Bukan. Ya, ketemu dia baik. Ketemu dia baik. Jadi kan sampah buku di rumah, Iya, sampah-sampah plastik kan bisa ditabungkan. Gagnya TV, CD, apa radio, second dibawa yang ke sana. Iya, padahal pasti macam bunyi kan? Hah? Iya, punya emaknya masih nonton TV bawa ke sana. Hah? Iya. Oh, nah ini Pak ada Pak Mali nih ya. Ini balik lagi ke digital tadi. Nanti ada hubungan dengan Pak Kris lagi ya. Ini jabatannya selaku General Manager. Iya, Pak, di Makassar. Kalau General Manager namanya banyak krunya Pak. Apa di DB? Belajar ya, Pak. Iya. Dari di sistem ini sendiri banyak anak muda Pak yang geraknya. Banyak, Pak. Jadi dan mereka itu hitungannya digaji ya. Iya, digaji, Pak. Bukan misalnya volunteer bukan. Bukan. Jadi, dan itu dari tahun berapa kalau boleh tahu kita mulai menggerakkan ini? Ini dari tahun 2023, Pak. 2023 agak dikit Pak biar jelas ya ngomongnya. Ya 2023. Iya, Pak. Bapak gabung dari 2023. Iya. Dan sekarang sudah berapa yang sudah mendownload itu Pak? Kurang lebih itu di Play Store. Itu aplikasi
aplikasi Motasa ini ya bisa di-download di aplikasi di Play Store, bisa juga di App Store. Sekarang ini yang sudah download itu sekitar kurang lebih baru 400. 400. Dan itu nasabah. rata-rata nasabah yang ada di wilayah Ibu atau keseluruhan? Di seluruh itu Pak sudah Pak. Iya. Dan untuk yang wilayah Ibu Eka ini aktif dong? Aktif Pak. Salah satunya alhamdulillah sekarang nih untuk dari DLH provinsi itu sudah aktif jadi nasabah kita yang menanganinya di BSU. Jadi Pati. DLH provinsi juga melok di Motasa. Betul. Bukan punya Alhamdulillah, dewek. Pak. Bukan. Iya, Oh, aku alhamdulillah, pikir Pak. punya digital dewek, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah Pak sudah jadi nasabah dia. Oh, Provinsi. Alhamdulillah. Iya. Iyalah ya. Oke. Jadi dari 2023 edukasi terus. Terus Pak. Ya, ini kan mereka ini kan garda terdepan lah Pak ya. Iya, Untuk betul, termasuk Ibu Eka juga. Iya. Nah, bukan hanya di Loro Pajo, Iya. mungkin di mana Pak yang ada Pak? Yang sekarang ini ada di Yang binaan dari Motasa. Palembang, di Banyu Asin. Banyu-Asin, di Jawa, Semarang Jakarta, sana. hampir seluruh Pak. Hampir Nah, seluruh. kita bertahap-tahap Pak. So sampai Jakarta, Jawa Iya juga. ada sudah Pak. Kan sistemnya digital Pak, online. Oh, Nasional, tapi Pak. yang punya wong Palembang. Iya, Wah, keren. yang punya Betul. orangnya orang Palembang Banyu-Asin Pak. Keren nian Pak Kris ya. Iya, orang Pak Krisani aslinya Banyu-Asin Pak. Iya. Namanya ini konsep aplikasi lokal yang mendunia. Secara Amin, lokal. amin, Pak. Amin. Karena ya masalah sampah kan mendunia global Pak ya. Iya, betul, Iya. Nah, mungkin tambahan Bapak ada Pak Kris. Ya, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Jadi kita memang pendatang baru sih Pak ya, tapi alhamdulillah ya itu tadi sudah cukup lumayan mengakses dan Iya. memang nasabahnya itu baru 400-an, tetapi ini bukan nasabah biasa sebenarnya. Dalam artian banyak kan masih BSU yang baru gabung. Nah, kita di Jawa Tengah tuh hampir sudah di Banyumas tuh ada 20 BSU yang sudah bergabung bank sampah. BSU itu bank sampah. Bank sampah Umum. unit Jadi- yang semodel Bu Eka ini. Iya, jadi ada tempat besarnya gitu. Betul ya. betul. Ada BSI bank sampah induknya kayak gitu. Dan kita udah ada 4 bank sampah induk yang bergabung dengan kita. Ada juga BSU sekitar 63 bank sampah unit yang sudah bergabung. Nah, di sini mereka ada nasabah-nasabah yang memang menjual dalam volume besar. Iya. Satu orang bisa nabung sampah itu sampai 1 pikul 100 kilo kayak gitu, kadang per minggu, kadang ada yang per hari itu bisa 10 kilo gitu. Tapi ada juga nasabah yang memang asli dari masyarakat orang per orang. Iya. Gitu, Pak. Ada kira-kira Pak yang dari memang orang asongan itu Pak, apa yang Pemulung. pemulung. Ada Ada juga. Ada. Ikut ya? Banyak Pak. Ikut. Harga disamakan kan? Harga pasarnya disamakan atau beda? Berbeda-beda. Otomatis Berbeda-beda. kalau harga kita menyesuaikan dengan kualitas daripada produk itu sendiri. Oh. Jadi kan ada yang produk sampah yang belum dipilah, ada yang sudah terpilah Pilah, gitu, betul. ada yang kondisi bagus bersih, Iya. ada yang masih kondisi Iya. kotor. Itu berbeda-beda. Oke, untuk dulu pendengar yang pengen meloan di program acara ini yang mendengarkan siaran kami boleh ditanya-tanya nih dengan Bank Sampah Kartini ya, dan juga ada aplikasi digital Bank Sampah Motasa di 0711351656. Silakan ingin bertanya-tanya dengan kita di sini, ngobrol kita luar biasa pada siang hari ini. Mak mana caranya mengolah sampah menjadi uang? Iya, benar ya. Ini kan tagline ya kan? Iya, benar deh Pak Eka. Betul itu. Jadi waduh. Jadi intinya ini saya moto kita itu buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Buanglah sampah, jadikan sampah rupiah. Hmm. Nah, jadi jangan selama ini sampah. Iya. Jadikan Pilah. sampah rupiah. Jangan sampai numpuk di Iya. tempat pembuangan akhir. Iya benar Pak. Harus Apalagi dipilah. suka Yunatan sudah sempit cek, nah Iya. kemana Sudah dibuang dipilah jadi sekarang. rupiah langsung. Iya, Nah, iya, iya. intinya mah itu, jadikan sampah itu rupiah. Iya. Nah, mangko juga anak-anak juga yang mulai nabung sampah itu kan jingok botol di jalan, nah duit itu. Benar. Loka. Pak sudah tahu. Kalau sudah tahu Iya. seperti itu ya akhirnya. Kita terima telepon ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya terputus, silakan ya, ragu-ragu cak ya, silakan. Mungkin malu-malu. belum banyak sampah di rumah. Iya. Silakan di 0711351656 yang pacak menangkap siaran kami, yang dengar siaran kami ini. Tema kita pada hari ini luar biasa sekali ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini temanya tentang peran bank sampah dalam pemberdayaan ekonomi bersama Direktur Bank Sampah Kartini, itu Ibu Eka Elida ya. Dan beliau ini peraih penghargaan perempuan inspiratif bidang lingkungan hidup tahun berapa? Selamat Bu. Tahun berapa? Tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini. Inilah cek. Tahun 2024. Oh,
dari lingkungan hidup. Indonesia, kementerian atau dinas? Masih lingkungan kita Palembang. Provinsi, kota. Oke. Jadi tapi tetap yang ditingkatkan lagi. Iya, insya Dan Allah, kita siapa tahu nanti ada kementerian yang memberikan penghargaan, Amin, ya mensupport Allah. atau ya. Amin, ya, ya. Ini kan bisa dikatakan salah satu terbesar lah di Sumsel Bu ya, bank sampah kita nih dengan ratusan dong tadi. Nah Pak, kalau digital ini tadi ada yang upah ngambek ya, itu masyarakat 10.000 sebulan. Dan kalau sampah ini lebih banyak dari 10.000 tadi masuk ke ibu, ke yang punya rumah, atau memang? Jadi semua sampah dibayar kalau di aplikasi Mutasa ini. Begitu mereka tabung sampah, namanya nabung, mereka akses download, nanti mereka otomatis sudah jadi nasabah. Mereka bisa langsung melakukan nabung sampah dengan cara tadi, nganter sendiri ke bank sampah unit mitra-mitra kita. Oh, yang mendapatkan uang itu nganter sendiri, bukan yang diambil juga dapat. Oke. Jadi ada dua layanan kita. Iya. Ya, jadi ada yang layanan mereka bisa setor langsung tanpa harus membeli layanan. Tapi ketika Anda kepingin dijemput nasabah, Anda harus memberi layanan tadi yang dari mulai 10.000-an saja. Iya. Nah, nanti sampahnya begitu kita timbang otomatis dibayar, saldonya masuk ke akun Anda. Oke. Dan itu otomatis. Jadi nanti tidak ada istilah sampah yang ditabung, duitnya ngambilnya entah kapan. Karena itu sudah masuk ke saldo dan di aplikasi sudah kita lengkapi juga. Ada hitung-hitungan lah ya? Iya, ada menu-menu payment, Pak. Jadi mereka bisa tukar pulsa atau juga untuk saldo ke dana, listrik ya, segala PDAM dan semua gitu sudah. Sehari-hari lah. Ya, dan juga ada toko online-nya juga. Ketika mereka ingin saldo sampah, mereka tuh mau tukar dengan belanja sembako, ada beras, gula, kopi dan sebagainya lah, kebutuhan hari-hari. Ini juga sudah hebat ada. Ini misalnya. Dan kabar baiknya Pak, Mutasa ini membuka program kerjasama dengan semua bank sampah, baik bank sampah induk atau bank sampah unit. Dan kita memberikan support pemodalan kepada mereka. Jadi kalau misal bank sampah ini bingung mau bayar produk sampah kepada nasabah, nggak punya modal, Mutasa siap bantu itu. Oke, di Palembang sendiri berapa bank sampah terdata? Kalau di Palembang ini baru ada 3 bank sampah, termasuk bank sampah yang induk. Itu yang masuk dalam pembinaan dari Mutasa. Bank sampah induk Kota Palembang, Green itu juga mitra kita. Yang diketuai oleh Pak Hanardono, direktur utamanya. Terus ada juga Bank Sampah Parklin dan beliau ini dari Bank Sampah Kartini. Tapi kan lebih dari 3 Pak kalau di Palembang kemungkinan. Banyak sebenarnya yang dalam proses penjajakan. Insya Allah nanti mungkin dalam tahun depan ini mungkin akan bertambah lagi. Dan kita di Banyuasin juga sudah ada beberapa bank sampah yang kita bina, termasuk BSI-nya dalam pengelolaan kita. Gitu. Oke, iyalah kalau itu. Bu Eka tambahan mungkin untuk dari Bank Sampah Kartini. Kenapa dikasih nama Kartini, Bu? Ya, cocok betul kok Pak. Iya ya, karena Bank Sampah Eka Elida ya. Awalnya Bank Kartini ya? Awalnya saya cerita Iya. saya. Sebelum ada Bank Sampah, lahir Posyandu Kartini. Oh. Nah, jadi aku di situ kebetulan masih jadi ketua RT waktu itu. Nah, jadi untuk mudah mengingat, jadi Posyandu Kartini, Bank Sampah Kartini. Nah, jadi awal lahirnya Kartini itu dari Posyandu sebetulnya. Iya. Nah, kalau sudah jadi Posyandu, jadi bank, namanya tempat ibu ini bisa dikatakan luas tak, Bu? Karena nampung tempat-tempat itu kan. Apa kalau kita punya cita-cita pengen punya bank sampah, apa harus yang kita siapkan, Bu? Jelas tempat dulu ya. Nah, sedangkan ini kita ini punya pemerintah jatuhnya tuh. Tidak jauh dari kantor kelurahan Lorok Pak Jo. Oh, tempatnya beda, bukan dari rumah bukan? Bukan. Nah, jadi dalam hal ini seperti FKPI, Forum Kader Posyandu Indonesia kan. Nah, itu produk Uang Kita Palembang. Nah, Pak Gubernur juga ngomong jangan pindah ke tempat lain. Nah, sama halnya juga sekarang Mutasa ini produk Uang Kita Palembang, istilahnya mah itu. Jadi alhamdulillah memang berkah Allah tuh untuk para kita Uang Palembang ini. Iya. Kalau tadi ya namanya pioner lah gitu. Iya, Cek. Karena selama ini kan ya sembarangan baik, mungkin tidak katik yang pembinaan, tidak katik bentuknya digital. Iya. Terus nah, jadi dalam hal ini kita lagi ngobrol di sini, aku dari hati kecil sebagai ibu, sebagai mak menghimbau, mengajak, menghayo-hayokan, ayo peduli lingkungan. Ayo peduli sampah. Kita tahu sampah plastik ini ratusan tahun Cek dah hancur. Benar. Nah, jadi
bagi yang masih galak buang sampai ke sungai, sampah ke sungai sembarangan. Iya. Make nurani lah. Iya. Nah kalau nak make otak kalau gasar go. Padahal tidak jual otak. Jual beli sampah. Jadi make hati lah. Sungai itu kita buang sampah ke sungai. Sungai itulah banyunya kita untuk berwudu, untuk mandi, untuk kita minum. Kotor. Ditarik oleh PDAM kan? Iya. Nah, jadi kalau kita tidak peduli kapan lagi? Nah, ini jadi lewat program Pro 4 RRI ini, ayo mulai peduli lingkungan, peduli sampah. Untuk siapa? Untuk kampung kita, negara kita, untuk generasi anak cucu kita. Nah, jadi oke, pendengar ini silakan yang bergabung, kami undang lagi di 0711351656 yang ini menarik sekali bersama Ibu Eka Ali dan kawan-kawan nih mengenai ngangkat tentang sampah dan bank sampah, Bang. Subhanallah. Iya, jadi kita ngajak pendengar juga ya tadi Ibu Kanteng Bong ya sama-sama berpikir yang berubah. Iya, Yalah, silakan di 0711351656 dan Doro Galo-Galo kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana Bu, kita break dulu kan. Mungkin nak minum-minum dulu. Nak makan, belum ada tuh makanannya. Yalah Doro, kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya untuk Doro Galo-Galo di mana berada. Dan kali ini ada lagu dari Cek Tugisman.
budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita masih lanjutkan kembali dengan obrolan Sriwijaya Siang pada siang hari ini dengan tema besarnya pengentasan kemiskinan dan tema program acaranya peran Bank Sampah dalam pemberdayaan ekonomi bersama Ibu Eka Elida dari Direktur Bank Sampah Kartini dan ada dari aplikasi digital Bank Sampah Motasa, ada Bapak Kris dan juga Bapak Muhammad Ali ya. Dan kita lanjut kembali Ibu dengan berjalannya waktu ya Bank Sampah, dan juga ini sudah banyak yang mungkin belajar lah ya. Mungkin selama di berapa tahun ini siapa-siapa yang datang Bu, yang nyingok dari dinas instansi juga ya. Karena memang alhamdulillah Bank Sampah Kartini itu tempat kunjungan pembelajaran anak-anak sekolah. Nah ya. Kemudian pelajar mahasiswa. Nah alhamdulillah. Kemudian juga dari daerah-daerah lain, Cek. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan berkunjungnya mereka ke Bank Sampah Kartini itu menambah kepedulian untuk lingkungan, menambah kepedulian untuk sampah. Nah, karena aku selalu menghimbau hablum minallah, hablum minannas, hablum minal lingkungan, itu tambahan aku, Bay. Jadi hubungan dengan lingkungan. Hablum minallah, kita harus hubungan baik ke Allah. Hablum minannas, kita hubungan baik ke manusia. Hablum minal lingkungan, harus baik dengan lingkungan. Nah, mak itu. Lingkungannya harus terjaga ya. Iya. Benar. Banyak kejadian ya gara-gara itu aliran sesat ya. Aliran sesat itu mampet nanti. Alirnya mampet banjirnya. Jadi banjir. Sampah. Benar Pak Kris? Iya betul. Nah Pak Kris, kenapa Pak Kris terpikir buat aplikasi nih Pak? Salah satunya adalah ketika kita pelajari waktu itu orang sudah mau ke kantor, pakai baju style gitu kan. Ketika ada program bank sampah yang seperti Ibu Eka sampaikan terus, mereka masih tetap aja nggak peduli, karena nggak mungkin orang yang sudah dalam kondisi keren begitu mau bawa-bawa sampah ke bank sampah. Nah, makanya bank sampah itu lambat berkembang karena itu tadi sifatnya menunggu kan. Nah, kita hadirkan aplikasi ini dengan tujuan kita jemput bola nih. Melalui sistem dengan kita integrasikan nasabah nanti dengan driver itu nanti dengan BSU ke BSI dan nanti langsung ke pabrik daur ulang. Jadi langsung selesai. Betul. Gitu. Kalau yang nak dijemput tadi Pak, anak diambil tadi itu batasannya berapa kilo? Tidak ada sih kita ketentuan. Tapi kalau 1 kilo agak ini Pak ya, agak riskan ya. Tetap kita jemput. Karena pakai motor ya. Ada driver. Jadi ketika mereka nanti cukup klik pesan, nanti foto sampahnya gitu kan, mereka upload, otomatis kita driver akan menjemput. Nah, ke rumah itu karena mereka sudah berlangganan gitu kan. Jadi otomatis seberapapun sampahnya, mau sekilo, setengah kilo gitu, mau 1 gram ya mungkin karena mereka minta ya kita jemput. Itu seperti itu. Jadi di samping aplikasi tadi dipakai oleh Bank Sampah itu juga sebagai barometer harga. Ya, mungkin ada dari Ibu Eka juga ini bisa nambahin, mungkin juga Pak Kris juga kita saling ngomong juga ya. Saling sharing juga karena selama ini kan banyak orang bermainkan harga gitu. Betul. Kita tidak tahu harganya berapa. Nah, mungkin ini Bu Eka bisa. Silakan Bu Eka, mungkin untuk harga per kilo ini perubahannya ketika ada dengan perubahan. Ketika dengan Motasa sama dulu gitu. Iya, silakan. Alhamdulillah gitu. Kita wajib bersyukur. Didatang ke Allah, artinya ada putra-putra yang memang hamba Allah yang peduli. Nah, setelah bergabung dengan digital Motasa ini alhamdulillah modal tinjau. Harga juga stabil. Maksudnya modalnya apa Bu? Sekop ya? Bentuk barang modal. Modalnya itu ya jelas Cek untuk kita beli. Nak dibeli sampah wong tuh Cek. Modal awal. Iya. Bukan cak dacing, apa timbangan bukan. Nah, itu juga melengkapi. Mana yang rusak-rusak tuh Motasa alhamdulillah turun tangan Cek itu. Nah, kemudian kepedulian ini yang selalu kita harus
wajib kayaknya kita. Itu kan apa ya? Jadi wong efek sam- samping lah duit tadi ya. Iya, Efek kedepannya iya. tadi sampah tadi hilang gitu. Iya. Kalau sekarang tuh kita punya tambahin moto dikit Pak. Apa tuh? Ya, kalau bisa dijadi uang apa harus dibuang? Nah, benar Pak Ari. Iya. Oke. Iya kenapa? Iya. Kalau dulu sampah menjadi masalah, kita coba sekarang dibuat berkah gitu. Oke. Ya, Bu Eka mungkin tambahan lagi? Kalau dulu Cek ya belum bergabung dengan Mutasai. Zaman kapan Covid nih Cek. Oh Covid. Koper Covid. Covid ya. Iya. Covidnya emang agak susah, gawe terlantar. Iya, barang kita banyak hilang Cek. Sudah itu kita beli harga per Kayak kilo. barang banyak hilang di uang berjual. Lagi paling uang Oh Cek. bukan kita dek jual bukan? Bukan. Kemudian Cek harga tuh bisa kita belikan per kilo 1.500. Pernah itu dibeli cuma 700 Cek. Harga Oleh sampah. karena naik turun harga sampah jadi permainan Cek itu Itulah ya kita di Nah, tengkulak ya. Itu pula. Nah, berkat Mutasa ini alhamdulillah. Alhamdulillah jadi penyemangat juga. Alhamdulillah jadi stabil. Ya. Nah itu harga tuh dak do sakit ego. Jadi ada ini ya apa pemilahan yang bisa kan bersih atau mana hitungannya kalau super Harus plastik. dipilah, Iya, harus dipilah. dipilah. Yang plastik tadi Pak. Iya, jadi tergantung jenis. Kalau sudah bersih harganya beda. Beda. Iya. Minimal kita pemilahan itu tadi di dua jenis Pak, di dua kategori adalah anorganik dengan organik. Karena ketika sampah anorganik ini tercampur dengan sampah organik kan jadi kotor. Tapi ketika ini dipisah, udah dipilah dari rumah, jadi khusus sampah organik ya wadahnya wadah organik. Nanti yang anorganik ini sampahnya akan masuk pasti lebih bagus gitu. Jadi maaf ini kan nasabah dibantu tempat sampah juga. Apa itu? Ada sebagian yang kita bantu tempat sampahnya, ada yang pengadaan sendiri. Jadi mereka punya dua tempat sampah ya, Iya. anorganik sama organik. Organik betul. Dan itu di depan rumah mereka, Betul. tidak di dalam. Tidak. Tidak, ya ini kan banyak orang kan masuk pas sampah di dalam, cak rumahku kan. Itu beda lagi ya. Ya di dalam rumah itu lebih baik di luar Pak ya. Ya, di luar. Karena kesehatan juga ya. Betul. Nah ini mungkin dari pesan Ibu Eka juga, mungkin banyak masih taruh sembarangan pas sampah. Masih banyak Cek. Jadi Mak ini mungkin harus dibuka hati nurani pandangan masalah sampah ini. Jadi kalau masyarakat itu sudah peduli, sudah ngerti, sudah peduli intinya. Iya. Dia tidak lagi selalu merengek. Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, mana tolong tempat sampah kami. Kalau sudah peduli itu tidak lagi nak merengek itu. Ada kantong asoy 3 sikok sampah organik, anorganik sudah ditaruh di depan rumahnya. Tidak usah lagi nak merengek. Benar. Nah, kalau kita selalu nak merengek, Benar. ya sudah akhirnya. Aku ingat di Kertawati kami itu di sepanjang jalan ke pagi banyak sampah tengah-tengah tuh. Iya betul Itu juga bisa diantisipasi sebenarnya dengan cara membuat bank sampah ya. Ya. Sebenarnya sih kalau menurut kami bank sampah itu adalah salah satu solusi terbaik untuk mengatasi sampah tidak ke TPA. Ya seperti kami lakukan adalah kami mengintegrasikan sebenarnya antara produsen sampah dalam hal ini ke bank sampah unit selaku pengumpul pertama dan nanti ke bank sampah induk yang memproses selanjutnya dan langsung ke pabrik daur ulang. Dan ini juga tadi yang bisa mengangkat harga itu sendiri daripada harga-harga produk sampah ini atau barang-barang bekas ini kan. Kalau yang selama ini bank sampah kenapa harganya jadi turunnya gratis, tidak stabil? Itu karena mereka ini kan banyak lompatannya. Ya. Banyak kan dibeli lagi sama pengepul rongsok kayak gitu kan. Dia ada pengumpulnya lagi di atasnya. Nah, kalau kita udah jelas, kita udah integrasikan langsung ke pabriknya. Oke. Nah, Ya, ini apa yang diterima ini bukan hanya sampah plastik ya? tidak semua. Semua sampah intinya Yang anorganik. Iya. Itu yang plastik besi juga. Bisa diterima juga. Oke. Logam ya. Iya, Oke. logam. Logam ya. Iya. Oke. Pak Ali nih mungkin untuk kita pernah ke sekolah-sekolah Pak untuk edukasi ngajak-ngajak bank sampah juga. Pernah melaksanakan. Di mana aja Pak di sekolahnya? Mungkin ini jadi ini juga sih Pernah ikut sama Pak Brono tuh di sekolah Unsri Pak. di kampus ya. Bukan Di Unsri, kampus Pak. juga pernah. Gitu. Pusri. Oh, sekolah di Pusri, ya, Pak. SMA-nya. SMA-nya. Di kampus juga kita pernah diundang ke kampus. Oke. Iya, di kampus juga Pak. Unsri Karena juga itu kan pernah, Pak. ya anak-anak muda ini kan diajak untuk Betul, sama-sama iya, betul. menjaga Mahasiswa kebersihan. mahasiswa itu sudah banyak juga ya. Iya.
dan mereka baru tahu ternyata menghasilkan uang. Ya, Gitu. Iya benar Pak. Banyak yang tahu nih. Di Muhammadiyah kemarin ya. Iya pernah juga Pak, Muhammadiyah juga Pak. Ada simulasi juga mungkin itu. Iya, Iya. sudah ada. Jadi siapa yang ngumpul sampah yang banyak kita bayar. Benar. Lebih enaknya lagi tuh Pak, mereka itu sekarang sedang kita desain nanti kotak sampah di mana orang itu nanti buang sampah, selfie, poinnya langsung masuk. Iya. Oh, Khusus itu. tuh. Iya. Walaupun belum diambil. Iya, belum diambil. Yang penting udah dimasukin ke kotak sampah yang kita Iya. sediain. Tinggal kirim Sudah Pak. kita desain, mudah-mudahan nanti Palembang nggak lama kita udah sebar itu. Itu ya, Insyaallah. belum di launching ya. Belum, Iya, belum. ada di Banyuasin. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan Benar nanti- Pak Ali ya? Iya, Oke. benar, Pak. Jadi cuma selfie be. Selfie be dapat langsung- duit, Pak. Wah. Keren ini. Tapi syarat Pak, harus masukin sampah di kotak. Iya benar. Ya baik, balik lagi kebaikan nih Bu Eka. Ini kan menarik karena masyarakat sudah mulai mengerti khususnya di wilayah Ibu nih yang Ibu pegang di RT-nya. Dan mungkin ya banyak dulu awal-awalnya banyak yang pro dan kontra nih Bu. Sangat. Mau mana Bu? Kita balik lagi ke belakang nih Bu. Jadi untuk kadang-kadang perlu juga pencitraan. Pencitraannya. Seperti aku kan namanya ibu PKK, ibu posyandu. Kadang pakai baju PKK, pakai baju posyandu, pakai baju posyandu dari Ya. KPI. Ya. Aku tanpa segan, tanpa malu, tanpa memang sudah panggilan hati, Cek. Jadi bawa kantong asoy, kadang-kadang acara di hotel aku tidak malu ngembek botol, ngembek apa. Iya, pernah aku jengok Bu. Iya. Kapan? Masya Allah. Jangan-jangan bukan Ibu. Ya memang satu nilainya rupiah, kedua kan agar dicontoh yang lain. Ya, Harapan iya, itu iya. contoh, harus, jangan malu-malu. nah, jadi seperti itu. Iya, tapi sampah baik Bu ya. Sampah. Tidak yang lain. Cek, iya. Iya. Nah, jadi di situ mungkin juga perlu pencitraan, kemudian yang namanya harus peduli sampah, mengajak orang. Jadi mulut kita harus keriting juga, keriting. Nak nyanyi Cek. Nah, jadi kadang-kadang ya ada warga Bu katanya ada yang mau sampah, kejar aja aku. Kejar mana? Nanti aja. Kejar mbak sampah itu. Oh, bukan nanti ajar Sampah yang ribut. ini, Pak. Bukan, kejar Sampah aja. yang dikejar. Bukan dan diajar ribut. Bukan. Iya. Jangan dia kemak nih buang sampah ke sungai itu kan. Kadang warga juga diam-diam sobo ku intip ke Cek. Iya. Kadang ribut Cek. Alang kerajen ya Bu ngerti. Iya, nah Iya. ini dah baca karena kita mana memang sudah Menjiwai. Pak. menjiwai. Tapi dah sudah panggilan. sekarang hati lagi. Itu dulu Dulu. Iya dulu banyak alhamdulillah. masih buang-buang di Iya. got, parit, sungai. Iya. Alhamdulillah sekarang ini ya aku agak nyenyes itu masyarakat kita kan sudah gotong royong Cek. Sudah gotong royong sampah plastik apa itu ditaruh lah pinggir jalan itu. Iya kecil. Iya, coba masuk ke kantong kan jadi langsung dibuang. Itu kan kena angin, kena hujan masuk lagi ke paret. Benar. Jadi Lembat kadang-kadang pemikiran masyarakat kita nih mana dikata ke Iya. buyan kayak gitu. Tidak. Belum masuk ke ini, Be. Belum masuk ke pesan. Nah, itu tadi, Iya. Cek. Nah, Kalau sudah masuk apa dia hikmahnya ya. Iya. Wali, ya, kira. Nah, jadi kadang-kadang dengan lewat kita di RRI Perempat Ya, ini benar. semoga makin banyak hidayah untuk Iya. sampah. Nah, hidayah tadi. Tergerak Sudah masuk hatinya. iya. Iya. Ya, oke. Ini di akhir acara nih program nih. Jadi harapan mungkin dari Ibu Eka untuk bank sampah sendiri. Ada juga masyarakat. Tadi sampah tadi ya. Mungkin ada masukan. Mungkin ke depannya akan mana Bu bank sampah ini biar lebih berkembang lagi. Aku menghimbau sekali lagi mengajak, menghayo-hayokan. Ayo peduli lingkungan, peduli sampah. Jadi mungkin harus minimal dari rumah masing-masing Iya, memilah sampah. memilah sampah. Dibiasakan memilah sampah. Diajak keluarga kita masing-masing. Ya. Kemudian dengan memilah tidak katik lagi Cek yang bekas softtek, bekas sayur, Iya. bekas ikan. Kadang mak-mak ini mungkin dari arisan masuk ke ayam di situ. Iya. Nah, tidak katik kalau setelah mereka memilah tidak katik lagi yang Cek itu. Jadi di luar plastik, di luar kantong, di luar plastik-plastik seperti ini. Sudah ada nah. pilihannya. Iya, biar sampai lari ke TPA lagi. Iya. Biar bisa diolah Iya, sampahnya. oke. Kalau sudah dari rumah kita masing-masing, insya Allah Oke. bersih kampung kita. Oke, makasih Baik dan juga mungkin Pak Kris tambahan. Ya, sedikit tadi kalau memang bisa jadi uang kenapa harus dibuang? Ya, itu baik. Iya, kalau masalah sampah mau selesai
ayo pakai aplikasi Mutasa. Iya. Insyaallah. Bapak sudah cukup ya? Cukup ya. Oke. Oke, untuk ketiga narasumber ini luar biasa sekali yang kenapa kita aja aplikasi Mutasa ini kan produksinya anak-anak lokal Sumatera Selatan ya, yang masih berkembang dan bisa untuk dimajukan lagi. Begitu juga dengan Bank Sampah Kartini yang mungkin mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi bank sampah lainnya dan juga akan menjadi barometer untuk pengolahan sampah yang ada di Sumatera Selatan ya, bukan Indonesia ya. Dan terima kasih untuk Ibu Ika dan juga Pak Kris dan Pak Ali. Dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan dan dengan kita bahas yang lainnya lagi mungkin pemateri cara mengolah sampah. Iya deh. Lain kali mungkin bisa insya Allah mudah-mudahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur pendengar di mana berada, kita sudah mulai program obrolan siang ya, Sriwijaya siang, karena biasanya obrolan UMKM pada hari ini, tapi ini spesial kita isi dengan segmentasinya, temanya dengan pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan tadi apa yang kita bahas mengenai peran bank sampah dalam pemberdayaan ekonomi bersama narasumber kita, dan semoga menjadi inspirasi untuk dulur galau. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita akan teruskan program acara selanjutnya untuk dulur pendengar di mana berada. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.